Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi mengenai ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat atau measures of central tendency atau disebut juga dengan ukuran lokasi atau measures of location merupakan suatu angka yang menunjukkan sekitar mana bilangan-bilangan yang ada dalam sekumpulan data itu tersebar. Sehingga ukuran gejala pusat sering disebut dengan harga rata-rata. Yang sering dipakai dalam ukuran gejala pusat adalah mean, median, dan modus. Yang perlu diperhatikan dalam perhitungan gejala pusat adalah apakah data tersebut merupakan data individu atau berdistribusi tunggal atau data yang sudah dikelompokkan atau distribusi frekuensi. Kegunaan ukuran lokasi. 1. Untuk mengetahui angka yang mewakili kelompok data atau representative figure, sehingga dapat diketahui gambaran dari sekelompok data tersebut. 2. Untuk mengetahui perbandingan suatu variabel pada satu atau dua atau lebih kelompok data pada waktu yang sama tetapi wilayah berbeda. 3. Untuk membandingkan suatu variabel pada dua kelompok pada waktu yang berbeda tetapi wilayah yang sama. Macam-macam ukuran gejala pusat. 1. Rata-rata hitung atau arithmetic mean. Dalam perhitungannya perlu diperhatikan apakah data tersebut tidak berkelompok ataukah berkelompok. Untuk data yang tidak dikelompokkan, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, N adalah banyaknya data, X adalah besarnya tiap data. Apabila datanya dari populasi, maka simbolnya menjadi mu sama dengan rata-rata populasi, N sama dengan banyaknya data. Contohnya, tinggi badan dari 5 taruna adalah 160, 170, 165, 158, dan 167 cm. Untuk menghitung rata-rata, semua tinggi badan tersebut dijumlahkan kemudian dibagi 5 taruna, sehingga hasilnya adalah 164 cm. Contoh lain adalah perhitungan mean untuk ekspor biji nikel menurut negara tujuan utama tahun 2010 sampai 2014 dalam ton. Dalam tabel di bawah ini ada beberapa negara yaitu Jepang, Tiongkok, Australia, Swiss, Yunani, Ukraina, dan lainnya yang merupakan tujuan utama dari ekspor biji nikel dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Sumbernya dari Badan Pusat Statistik. Misalnya untuk menghitung rata-rata ekspor tujuan Jepang, maka data tujuan ekspor ke Jepang dari tahun 2010 sampai 2014 dijumlahkan sehingga besarnya adalah 6.727.259,8 ton dibagi 5 tahun sama dengan 1.385.452 ton. Demikian juga untuk ekspor tujuan ke Tiongkok, totalnya adalah 156.178.972,9 dibagi 5 tahun sama dengan 31.235.794,6 ton, dan seterusnya. Kemudian tabel di bawah ini adalah rata-rata ekspor impor migas dan non-migas tahun 2005 sampai dengan 2012. Meskipun data ini disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, bukan berarti data ini adalah data berkelompok, karena di sini tidak ada pengelompokan atau frekuensi dari tiap-tiap kelas. Sehingga contohnya di sini adalah misalnya untuk menghitung rata-rata ekspor. Jadi dilihat pada kolom jumlah ekspor adalah 1105386 atau 1.105.386 dibagi 8 tahun sama dengan 138.173,2. Untuk impor adalah 9.204,54,7 dibagi 8 tahun sehingga hasilnya adalah 115.506,8. Sekarang perhitungan rata-rata hitung atau mean untuk data berkelompok tertimbang. Sekarang perhitungan rata-rata hitung atau mean untuk data berkelompok tertimbang. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X kali weights dibagi weights, di mana X bar adalah rata-rata, X adalah besarnya tiap data, W adalah timbangan. Pada dasarnya, perhitungannya adalah sama dengan rata-rata hitung tidak tertimbang. Namun besarnya tiap data dikalikan dengan angka penimbang.
kemudian dijumlahkan dan selanjutnya dibagi dengan jumlah timbangan. Yang dimaksud timbangan di sini adalah kuantitas barang yang dibeli, harga, satuan kredit semester, produksi, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh-contoh timbangan atau weights. Contohnya, di sini ada 5 mata kuliah. Seorang taruna dengan menggunakan timbangan adalah SKS atau bobotnya. Bobot 5 mata kuliah tersebut adalah untuk ilmu pelayaran 3, manajemen peti kemas 3, manajemen operasi 3, bahasa Indonesia 2, ilmu alamiah dasar 2. Taruna tersebut mendapatkan nilai 5 mata kuliah tersebut berturut-turut adalah 80, 60, 70, 65, 75, 75. Maka rata-rata hitung tertimbang adalah 80 nilainya dikalikan bobotnya 3, ditambah 60 kali bobot 3, ditambah 70 kali bobot 3, ditambah 75 kali bobot 3, ditambah 75 kali bobot 2 SKS. Dibagi bobot semua tersebut adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2. Sehingga totalnya adalah 1005 dibagi 14 sama dengan 71,79. Apabila data tersebut di atas dihitung rata-rata, biasa tidak menggunakan hitungan bobot SKS, maka besarnya rata-rata hitung adalah 80 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 75 dibagi 5 mata kuliah. Sama dengan 360, total dari nilai 5 mata kuliah dibagi 5 mata kuliah sama dengan 72. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.